Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin hidup sendiri. Karena manusia itu ijtima'iyun bitab'i. Karakternya adalah bermasyarakat, bersosial. Makanya kehidupan dalam keseharian kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bertetangga, di paling kecil adalah berkeluarga. Dan masyarakat yang antisosial biasanya ada kegelisahan tersendiri, tapi orang yang banyak bermasyarakat biasa ada ketenangan sendiri. Oleh karena itu dalam ibadah kita itu berjamaah itu disunahkan. Seperti sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri itu hanya dapat 1 pahala. Ketika rame-rame bisa 27 pahala. Itu berarti kan berapa? 2700% dengan kita berjamaah. Bahkan hal yang kecil itu bisa diselesaikan dengan cara berjamaah. Sapu kecil itu nggak bisa 1 lidi, tapi ketika rame-rame lidinya itu bisa membersihkan. Itulah kehidupan kita, butuh berjamaah. Dan pada saat kita berjamaah itu harus ada pemimpinnya. Kalau kita sendiri, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di antara kita semua adalah pemimpin. Makanya kita dimintai pertanggungjawaban dengan kepemimpinan kita. Yang paling kecil adalah ra'in fi baitihi, dia menjadi pemimpin di rumahnya. Itu paling kecil karena sosial yang paling kecil adalah di rumah itu. Kemudian pada masyarakat di skala lebih besar, tetangga, kemudian masyarakat seperti halnya negara sampai bangsa dunia adalah menjadi masyarakat. Tapi yang ingat semua pasti adalah pemimpinnya. Bahkan kalau kita perjalanan lebih dari 1 orang, pasti harus diangkat 1 pemimpin. Apalagi 3 orang, 5 orang, namun tidak boleh kita tidak ada pemimpin. Tetapi ingat, siapa yang perlu diangkat oleh jadi pemimpin? Tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Kadang-kadang kita pandai untuk memberi contoh, tapi sulit untuk menjadi contoh. Orang perjalanan, kalau cari pemimpin pada saat perjalanan, tidak perlu cari orang yang sangat pintar. Yang dibutuhkan adalah orang yang mau care kepada teman seperjalanannya. Kemudian dia mampu menyatukan perbedaan pendapat dari orang yang punya kemauan berbeda-beda dalam perjalanan. Jadi pemimpin itu adalah cermin dari yang dipimpin. Jadi kalau para pemimpin geng, dia pasti ada rajanya geng. Pemimpin-pemimpin keagamaan, dia pasti ada tokoh agama. Pemimpin-pemimpin keilmuan, disiplin keilmuan pasti adalah orang yang menekuni dan ahli di bidang itu. Oleh karena itu pemimpin adalah cermin dari masyarakatnya, mir'atun limujtama'ihi, menjadi cermin dari masyarakat yang dipimpinnya. Tapi ada satu yang tidak boleh dilepaskan oleh kita sebagai pemimpin adalah keteladanan. Jadi kita harus menjadi teladan dari apa yang menjadi norma ketentuan di dalam kehidupan kita. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, seringkali kita melihat sulit untuk mencari pemimpin yang menjadi teladan. Bergembar-gemborkan hidup sederhana padahal dirinya mewah-mewahan. Mungkin barangkali insan KPK dimanapun berada kita menyaksikan penegak hukum malah menjadi proses hukum. Orang-orang yang bicara soal moral ternyata menjadi orang yang dipermasalahkan, bahkan sampai pengadilan berkenaan dengan moral. Tidak sedikit juga tokoh agama, tidak sedikit juga penegak hukum. Bahkan orang yang harus membangun ekonomi malah dia hanya menciptakan masalah di dalam ekonomi, kebangkrutan, kemiskinan dari ekonomi. Oleh karena itu tidak boleh kita memimpin ini menjadi orang yang berbeda. Apa yang diucapkan, apa yang menjadi ketetapan dari perilaku kita. Disebut dengan kepemimpinan, memimpin dengan hati, memimpin dengan perilaku, memimpin dengan contoh yang akan bisa dilakukan oleh masyarakat. Ini tidak mudah kita lakukan. Ini butuh yang pertama adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini mengajarkan kita sekalian untuk bagaimana menjadi teladan di dalam kepemimpinan itu. Apa di antara keteladanan? Kalau saya sebagai kepala rumah tangga, di rumah saya sebagai bapak, saya tidak akan memerintahkan kepada anak saya, istri saya untuk berpuasa sementara saya tidak berpuasa. Bahkan di dalam kerangka kita yang sifatnya hubungan keluarga, makan bersama, kita tarawih, sholat adalah bersama-sama. Untuk apa? Menunjukkan bahwa puasa ini menjadi sarana untuk kita melatih kepemimpinan. Kalau kita bicara soal norma, bicara ketentuan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukan di dalam bentuk kepemimpinan itu. Maka dimanapun berada, institusi, lembaga yang pemimpinnya tidak bisa menjadi teladan, sulit untuk dilakukan. Untuk penegakan, untuk tercapainya dari sebuah visi misi dari lembaga itu. Kita bisa melihat ambruknya sebuah perusahaan. Kita melihat bagaimana bank
ya, lembaga keuangan itu bisa hancur lebur. Kenapa? Karena ada kecurangan orang dalam. Bagaimana pemimpinnya tuh nyolong ya dengan apa yang dia pimpin. Itu ada keuangan yang bangkrut seperti itu. Lembaga-lembaga yang akhirnya menjadi krisis kepercayaan. Kenapa? Karena pemimpinnya itu tidak menjadi contoh dari apa yang dipimpinnya. Penegak hukum sementara dia melanggar hukum. Bagaimana dia harus membersihkan di tempat yang harus dia lakukan sementara dia sendiri adalah kotor. Nggak mungkin sapu kotor dapat membersihkan tempat itu. Maka Islam memberikan contoh Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memberikan contoh dan sekaligus menjadi contoh. Jadi mulai kecil Nabi tidak pernah menjadi preman. Mulai kecil Nabi tidak pernah menjadi orang yang kufur. Mulai kecil Nabi itu tidak pernah menjadi pembohong. Mulai kecil Nabi itu tidak pernah menjadi pramocora. Nabi mulai kecil tak pernah menjadi koruptor. Nah, keteladanan Nabi inilah menggambarkan dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam dirinya tidak ada yang bertentangan dengan apa yang diucapkan. Nanti akan disoal oleh Al-Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau bicara sementara engkau tidak melaksanakan? Oleh karena itu, saya pikir jangan sampai Indonesia ini krisis keteladanan. Penegak hukum harus menjadi teladan bagaimana dia patuh terhadap hukum. Pemberantas korupsi harus pastikan dirinya bersih dari korupsi. Bukan berhenti setelah jadi pengurus atau menjadi orang yang berwenang, bukan. Memang sedari awal adalah orang bersih berkenaan dengan penegakan hukum. Begitu juga tentang kebijakan-kebijakan. Pastikan kita menjadi orang yang biasa taat. Orang yang lumrah dengan ketaatan itu sehingga dia melaksanakan amanah itu dengan baik. Oleh karena itu, Bapak sekalian, Ramadan itu mengajarkan kita pada kepatuhan. Mengajarkan kita kepada ketundukan, sam'an wa ta'atan, fimtisali awamir, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan pada saat itu juga kita bisa menjadi teladan, dan siapapun yang bisa menjadi teladan, dia berhak menjadi pemimpin karena dia akan melayani masyarakat dengan penuh hati dan penuh iman dan penuh keteladanan sehingga bisa dicontoh oleh orang-orang yang dipimpinnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dan diberikan hidayah menuju kebaikan dan mampu menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, pada keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan menjadi teladan dan menjadi contoh sebagai pemimpin di dunia ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bi siyami syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insan KPK dimanapun berada, alhamdulillah Allah menakdirkan kita untuk sampai di bulan Ramadan. Bulan yang didamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam doanya disampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan pada bulan Ramadan. Betapa pentingnya bulan Ramadan. Karena hanya bulan Ramadanlah yang Allah berikan pahalanya sendiri, yang Allah berikan dibanding dengan pahala-pahala ibadah yang lain. Makanya di bulan Ramadan itu banyak kebaikan yang dilipat gandakan, disebut dengan barokah. Bisa dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sampai tak terbatas. Diumpamakan dengan Lailatul Qadar khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar itu. Tidak sama lebih baik. Oleh karena itu bagi orang yang beriman, Ramadan itu didambakan, menikmati dan nyaman.
Tapi mungkin yang tidak beriman bisa diukur. Ramadan mungkin menggelisahkan, tidak nyaman, dan seterusnya. Oleh karena itu bagi kita Ramadan, samping juga kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan, Ramadan disebut dengan madrasatun insaniyatun, pendidikan kemanusiaan. Oleh karena itu insan KPK dimanapun berada untuk menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, di antara sekolahnya, pelatihannya, trainingnya ada di bulan Ramadan. Coba kita bisa lihat di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, setiap insan, teman-teman insan KPK dimanapun berada, itu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan itu waktunya untuk dekat dengan Allah, intim dengan Allah, menambah iman. Bahkan akhir dari kita perjalanan training Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi ketakwaan, spiritualitas. Kita semua pasti membutuhkan spiritualitas itu dan membutuhkan tanaman keimanan, karena itulah yang akan kita petik kelak di akhirat dari keimanan kita, dan itu kita laksanakan dengan ketakwaan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fimtisali awamiri wajtinabi nawahi. Yang kedua yang diajarkan dari puasa adalah kesabaran. Coba Bapak sekalian, kalau kita bisa menahan emosi kita, itu awal dari keberuntungan kita. Tapi kalau kita sudah tak mampu menahan emosi kita, maka mungkin awal dari kecelakaan. Makanya orang memutuskan masalah pun, seorang hakim tidak boleh dalam keadaan marah dia memutuskan. La yahkumul hakim wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim dalam keadaan emosi. Nah, puasa itu menterapi kesabaran. Coba, ada makanan yang enak, ada minuman yang mungkin menyegarkan, tetapi karena kita ini mengikuti perintah Allah, kita sabar untuk tidak melakukan itu. Jadi kalau ada sebuah uji coba dalam penelitian di Amerika Serikat, ada 3 anak yang anak itu diuji tentang emosinya, diberikan makanan di depannya, disuruh sabar menunggu sampai ada instruksi. Ternyata dari 3 anak itu 2 anak yang tidak tahan untuk makan, yang 1 tahan untuk tidak makan sampai ada instruksi. Maka apa yang terjadi? Kelak pada masa dewasanya, anak yang mampu menahan emosi, mampu menjaga tentang kesabarannya tadi, maka dia yang lebih sukses dalam menjalani kehidupan. Banyak kita amburadul, banyak kita ada masalah hanya karena kita tidak mampu menahan emosi. Yang kedua, pendidikan karakter bagi kita semua, apalagi buat anak-anak. Untuk mendidik karakter baiknya anak kita adalah kedisiplinan. Bapak Ibu sekalian, saya sering mengkelakar dan bercanda. Umat Islam itu di mana-mana rata-rata kurang disiplin. Kalau dibandingkan dengan Jepang, coba bagaimana Jepang itu transportasinya itu yang disiplin tepat waktu, rapat tepat waktu, bekerja tepat waktu. Tapi kalau kita kan sering terlambat karena alasan untuk mengejar waktu itu karena macet. Tetapi ada yang selalu tepat waktu umat Islam. Kapan? Saat buka puasa. Jadi hampir semua di antara kita ini yang berpuasa tidak ada yang terlambat untuk buka puasa. Kalau saya yang biasa aktif di Jakarta itu diundang untuk ngisi buka puasa bersama. Ketika orang-orang itu nyampe pada maghrib, dia pasti meleper semua. Berhenti semua untuk berbuka puasa. Bahkan disiapkan untuk berangkat itu sehingga bisa berbuka di tempat tujuan itu. Dan tidak ada yang mau melambatkan untuk buka puasa. Seandainya umat Islam dimanapun berada, karakternya karakter yang tepat waktu dan disiplin itu, insya Allah lebih maju. Karena apa? Karena dengan menghormati waktu dan disiplin itulah sebenarnya karakter hidup kita untuk berhasil. Di mana-mana negara maju adalah negara yang disiplin. Di mana negara-negara yang terbelakang biasanya tidak punya disiplin. Puasa mengajarkan itu. Saat kita berbuka tidak boleh terlambat, bahkan makruh. Bahkan ketika kita sahur juga tidak boleh terlambat. Kalau sampai kita melewati dari waktu imsak atau waktu subuh, kita udah nggak boleh berpuasa. Disinilah kita dilatih kedisiplinan, bagaimana disiplin tepat waktu kita diajarkan pada saat berpuasa ini. Oleh karena itu puasa menanamkan kita selain kesabaran, atas dasar spiritualitas keimanan juga mendidik kedisiplinan. Yang ketiga adalah berkenaan bagaimana mendidik diri kita itu ada kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa. Semua orang mempunyai waktu yang sama untuk meninggalkan makanannya. Dan pada saat meninggalkan makan dan meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri, disitulah kita merasakan bagaimana pedihnya orang yang tak mampu. Jadi tidak hanya sekadar teori, ini udah observasi.
sudah melakukan pengalaman diri ketika orang lapar. Kalau itu yang bisa masuk pada diri kita, maka ketika kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam hidup, rezeki yang mudah, harta yang melimpah, mungkin jabatan yang tinggi, kita tidak menjadi sombong. Bahkan itu dipakai untuk peduli kepada orang yang tidak mampu. Puasa mengajarkan itu. Maka di akhir puasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Kotoran dari diri kita. Zakat fitrah namanya. Dari kekayaan kita menjadi zakat dari harta kita, kotoran dari harta kita. Dibersihkan kita diri kita, harta kita. Untuk apa? Memastikan bahwa kita dalam keadaan bersih. Dan di antara tanda-tanda orang bersih itu adalah orang yang mampu peduli kepada makhluk Allah atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau atas dasar cinta kepada Allah ketika kita menolong orang lain bukan menunggu atau mengharap dari orang menolong pada kita, tidak. Yang kita harapkan bukan balasan dari orang, tapi karena kecintaan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bisa ada kepedulian sosial yang kita ada pada masyarakat yang beriman, bertakwa, kemudian dia punya disiplin, punya kesabaran, saat bersamaan dia menjadi orang yang bermanfaat kepada makhluk Allah. Dan tanda-tanda hidup sukses itu adalah orang yang bisa banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan bisa memberikan manfaat pada orang lain itu tentu adalah dengan kita peduli pada orang lain. Maka disebutkan dalam hadis untuk mengkategorikan orang sukses, khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu puasa ini bisa kita ukur diterima atau tidak diterimanya, tinggal kita lihat. Kalau setelah bulan Ramadan nanti ketakwaan kita meningkat, kesabaran kita meningkat, kedisiplinan kita juga meningkat, kepedulian kita, empati kita kepada orang lain meningkat, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat, itu tanda-tanda puasa kita diterima. Oleh karena itu momentum bulan puasa itu, momentum ini bisa digunakan sebagai training diri, memaksimalkan dari kehidupan ini dengan latihan yang namanya Ramadan. Disebut dengan madrasatun insaniyah. Insan KPK dimanapun berada, mudah-mudahan puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diri kita, karakter kita dapat terbentuk dengan cara kita menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Insan KPK dimanapun berada, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan pendidikan. Allah memberikan pendidikan kepada kita dengan kita merasakan, mengalami, sehingga menjadi kepribadian diri kita. Di antara pendidikan yang Allah ajarkan di bulan Ramadan adalah kependidikan jujur. Dan jujur itu sangat penting bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW sebelum punya predikat yang lain, predikat yang pertama adalah Al-Amin, terpercaya. Amin itu awalnya dari apa? Dari pertama kali adalah iman. Sama hamzah min dan nun, iman. Dari iman itu ada amin. Ada amin itu karena ada amanah. Terpercaya bisa melaksanakan dari kejujuran itu, dari kepercayaan orang lain. Jadi amin, iman itu karena amanah. Oleh karena itu kalau kita ingin
bagaimana berkiprah lebih banyak di masyarakat, harus ada predikat kepercayaan di masyarakat, dan kepercayaan itu adalah karena kejujuran. Kita bisa melihat orang-orang yang berpengaruh tidak semata-mata pintar, tidak semata-mata karena cerdas, tapi karena ada kejujuran itu. Oleh karena itu, ajaran yang paling utama dan hikmah yang bisa kita ambil dari berpuasa adalah kejujuran itu yang harus kita miliki. Coba bisa bayangkan pada saat kita berpuasa, teman-teman sekalian, insan KPK dimanapun berada. Orang yang berpuasa itu tidak ada yang tahu. Coba bandingkan dengan ibadah lainnya. Ketika kita bersyahadat didengar oleh orang lain. Ketika kita sholat disaksikan oleh orang lain. Kalau kita berzakat itu memberikan kepada orang lain. Ketika kita berangkat haji, berangkat ke negara lain. Tapi puasa itu hanya pada diri sendiri, dilakukan oleh sendiri. Kemudian kita ini memang diperintahkan untuk menyembunyikan. Sekarang kita bisa lihat antara saya yang berpuasa, Anda yang tidak berpuasa, teman yang tidak puasa dengan teman yang berpuasa, itu tidak ada yang tahu kecuali ngaku. Kalau dia ngaku-ngaku depan orang lain, maka menjadi ria, pamer, bisa hilang dari ibadah puasa kepahalanya itu. Oleh karena itu puasa ini mengajarkan dari kejujuran itu. Bisa saja kita kalau mau tidak jujur pada saat berpuasa, makan di rumah, keluar dipegang bibir begini, kering, seakan-akan dia puasa. Tetapi ini kita dituntut untuk jujur, Allah Maha tahu. Kalau kita berbohong, Allah Maha tahu. Orang mungkin tidak tahu. Disitulah pendidikan kejujuran pada saat kita berpuasa. Karena kalau kita jujur, Allah akan menuntun kita pada kebaikan. Kalau kita ini bohong, kita itu culas, maka akan menuntun pada keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati, wa innar rajula la yusdaku hatta yuktabu siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nari, wa innar rajula la yusdaqa hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kita bisa lihat dalam hadis ini, orang ya ketika dia biasa bohong itu biasanya akan terperosok, akan melakukan penistaan. Ketika orang itu berbohong dan itu akan bisa masuk pada neraka. Dan ketika masuk di neraka dia akan punya stigma orang ini pembohong. Tapi hadis ini Rasulullah SAW mengawali dengan apa? Orang yang baik, orang yang jujur akan mengantarkan pada kemujuran. Dan orang yang mengantar pada kemujuran itu dia akan berangkat kepada surga Allah. Dan bagi kita yang biasa jujur, biasanya punya stigma jujur. Nah, yang pertama yang kami sampaikan dari hadis ini adalah bagaimana kita bisa mencetak diri sebagai orang yang jujur dan baik agar kita mujur. Dan biasanya dari semua yang ada pada kita ini, yang kita lakukan akan menjadi stigma. Orang sangat sulit untuk dikatakan baik ketika dia lama menjadi orang yang menjadi pembohong. Oleh karena itu, insan KPK dimanapun berada, kalau kita bicara maraknya korupsi dimanapun berada, itu berawal dari apa? Dari kebohongan. Berawal dari mana? Ketidakjujuran. Berangkat dari mana? Orang yang melanggar hukum itu karena tidak jujur. Orang-orang yang terpercaya melakukan perbaikan di masa yang akan datang dan dia bisa melakukan perubahan-perubahan kepada arah yang lebih baik, itu karena apa? Karena jujur. Oleh karena itu para nabi semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang pertama adalah kejujuran itu. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad itu diajari dengan karakter jujur melalui berpuasa. Mari kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang biasa berbuat jujur, ketika dia berbuat bohong, dia pasti pikirannya akan gelisah. Sebenarnya secara mental dia nggak waras kalau orang yang biasa bohong itu. Kalau orang yang biasa baik, berbuat buruk sedikit, bohong sedikit, dia udah gelisah. Tapi orang yang biasa bohong, mau jujur, sulit biasanya terbawa oleh keburukan-keburukan. Maka stigma itulah yang akan muncul pada kita. Yang biasa baik akan menjadi orang baik stigmanya, dan orang buruk dan akan menjadi stigma buruk. Dan stigma itu akan menjadi karakter kita. Oleh karena itu, puasa yang mengajarkan kejujuran ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan predikat. Apa? Wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu menahan emosi dan bisa pemaaf kepada orang lain. Jadi
Dirinya jujur paling pertama yang kita bisa lakukan adalah jujur bagi diri kita sendiri. Seringkali kita ini sulit jujur pada diri kita sendiri. Membuat tipu daya dengan diri sendiri. Dari diri sendiri yang tidak jujur, dia akan melakukan tidak jujur kepada orang lain. Akhirnya apa? Dari semua yang dia lakukan tindakannya tidak jujur dan akhirnya tidak bisa dipercaya. Orang yang tak dapat kepercayaan orang lain, hidupnya akan lebih sempit daripada ular yang masuk pada lubang biawak. Dari biawak masuk pada lubangnya sendiri. Kenapa? Karena di mana-mana dia tidak nyaman dengan ketidakpercayaan orang lain. Oleh karena itu, ketakwaan yang dibangun dari proses kita berpuasa, yang dibangun pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur terhadap diri kita sebagai hamba Allah. Banyak orang sombong itu karena tidak jujur. Banyak orang yang melakukan maksiat karena tidak jujur. Tidak jujur apa? Sebagai hamba Allah yang hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, dia tidak jujur terhadap ilmu Allah. Bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha tahu, Allah maha segalanya. Di dalam Islam disebut dengan ihsan. Jujur kita itu bisa diimplementasikan dengan ihsan. Ihsan itu apa? Kalau kepada Allah ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yara. Seakan-akan kita ini melihat Allah. Apa yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, kita merasa dilihat oleh Allah. Tapi kalau kita bicara jujur pada antar manusia, apa? Antuh sinaliman asa ilaik. Kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk pada kita karena kita tahu jujur bahwa kita yang kita lakukan bukan untuk dia tapi karena Allah. Oleh karena itu pemirsa Insan KPK dimanapun berada, mari kita bersama-sama pastikan puasa ini berjalan dengan baik, sukses kita menjalankan ibadah puasa, dan diantaranya adalah mendidik kita menjadi insan yang baik, insan yang jujur. Insan KPK dimanapun berada, penegakan untuk pemberantasan korupsi di antaranya adalah penegakan terhadap kejujuran bagi diri kita sendiri dan jujur sebagai bangsa Indonesia dan jujur sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.